Cek, cek, cek. Halo. Enggak nyambung dulu. Enggak nyambung dulu, badan nyambung. Tes, tes. Pak Agung, Kakek nama Yun, lalu Yun. udah masuk. Tes, tes.
Pak Agung. Oke, Pak Suara Rizky, saya apa bisa didengar? bisa Pak? Suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Aksanul selaku Kabid Bidang Pemdes pada Dewan Perbaca, serta Bapak Agung Haryono selaku penggerak swadaya masyarakat sekaligus sebagai narasumber dari seri webinar online ke-39. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu dalam daring webinar pada Zoom meeting JPKB hari ini untuk bersama-sama nambah ilmu dari para narasumber yang terpilih setiap sesisnya. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Webinar online kali ini mengusung tema upaya penggerakan sasaran pemutakhiran data, sasaran dan keterlibatan lintas sektor posyandu. Sebelum mulai acara, perkenalkan nama saya Rizky sebagai host pada pagi hari ini yang akan menemani Bapak atau Ibu peserta webinar online. Untuk itu, tidak berlama-lama lagi, kita bisa langsung dimulai untuk Bapak Agung Haryono SKM selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda. Monggo Bapak Agung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Kabid Bina Pemerintah Desa, Bapak Aksanul Inam Sos. Yang kami hormati juga selaku host yaitu Pak Rizky dari DPR Kabupaten Lumajang dan Bapak Ibu semuanya. Buah ceri, buah beri. Mana semangatnya untuk pagi hari ini? Halo Bapak Ibu, bagaimana Halo. hari ini? Halo Pak Agung. Masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan kentang pedes untuk hari ini. Makan bakmi di pagi hari sambil ditemani minum secangkir kopi. Bapak Ibu penyimak kentang pedas edisi ini berikan senyuman hangat yang menawan hati. Oke. Masuk Pak Agung. Harus tetap memberikan semangat pagi ya, karena di hari Jumat ini kita akan berbagi ilmu ya atau sharing ilmu terkait dengan posyandu sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024 terkait dengan pos pelayanan terpadu. Materi ini merupakan salah satu sub pokok bahasan yang kemarin kami coba susun bersama dengan Balai Pemerintah Desa yang ada di Malang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan posyandu yang ada di kabupaten atau kota. Ini adalah salah satunya, yaitu terkait dengan bagaimana upaya penggerakan sasaran, pemutakhiran data sasaran, dan keterlibatan lintas sektor di posyandu. Mohon izin share screen ya Pak Rifki. Iya, Pak Agung. Eh, Sudah terlihat nih. Kita akan membahas apa sih yang akan dibahas dalam upaya penggerakan sasaran, pemutakhiran data sasaran, dan bagaimana keterlibatan lintas sektor di posyandu. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Laksana Mentari Pagi, di mana kita harus bersemangat ya, setiap paginya agar bisa menerima apapun aktivitas di pagi hari ini supaya panjenengan bisa ceria dan lain sebagainya. Menikmati secangkir kopi di pagi hari, tidak lupa sarapan roti. Bapak Ibu yang kami hormati, semangat membara kita mulai hari ini. Untuk memulai acara di pagi hari ini,
karena ini pukul 9 nggih, adalah salah satu kegiatan untuk mendukung adanya program gerakan masyarakat hidup sehat. Di pukul 9 adalah dilaksanakannya senam peregangan di tempat kerja. Mohon izin untuk kesediaan waktunya untuk kita mengikuti senam peregangan di tempat kerja. Mohon bisa diikuti di tempat kerja masing-masing. Mohon izin untuk screen, bahwa kita bisa ikuti terlebih dahulu. Salam sehat dan bahagia. Kepada seluruh warga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, mari kita melakukan senam peregangan dental. Menjaga fleksibilitas otot serta tetap bugar selama belajar dan bekerja. Kita kok Mas Agung. Mohon izin Pak Agung, suaranya agak dibesarin, soalnya agak nggak Nggak terdengar. dibesarin. Oke. Deketan gitu, mic-nya. Halo Pak Agung, tidak kedengaran Pak Agung. Nggak Pak dengar? Agung, suaranya kita tidak dengar. Nggak kedengaran? Iya. Nggak kedengaran, Mas Rizky? Ya sudah Pak, tapi kurang keras sih. Oh, tadi kurang keras. Sebentar. Agak bicara nih bisa. Oh, ya. Salam sehat dan bahagia. Kepada seluruh warga Fakultas Sudah terdengar? Iya Pak, sudah. Produktif serta berwarna bagi bangsa dan negara. Santun dari salam sejahtera serta dosen dan mahasiswa. Civitas dan pendidikan akan produktif serta berwarna
bagi bangsa dan negara. Selalu memberi salam sejahtera sapa dosen dan mahasiswa. Civitas Akademika Yogyakarta. Terima kasih semangatnya nggih. Kita lanjut nggih ke materinya. Baik siapa? Apa itu penggerakan sasaran di posyandu? Dalam hal ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu proses bagaimana mendorong anggota kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan kelas dan serasi. Dalam hal ini, bagaimana untuk seseorang bisa mengikuti kita dalam hal berbagai apapun itu. Sasaran posyandu untuk saat ini adalah seluruh siklus hidup ya. Yang awalnya memang posyandu pada saat itu adalah hanya melayani terkait dengan bayi dan balita. Tetapi di era posyandu, new posyandu ini, sasaran posyandu adalah seluruh siklus hidup, yaitu dari ibu hamil dan menyusui, kemudian dari bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, serta usia produktif dan lanjut usia. Apa itu penggerakan sasaran di posyandu? Dalam hal ini bagaimana kader maupun tokoh-tokoh yang ada di keterlibatan posyandu tersebut dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk datang dan aktif ke posyandu. Jadi dalam hal ini bagaimana cara kader-kader tersebut untuk menggerakkan sasaran-sasaran yang ada di posyandu tersebut sesuai dengan siklus hidup tadi, mulai dari ibu hamil, menyusui, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja maupun usia produktif dan lanjut usia. Dalam hal upaya penggerakan ini dibagi menjadi 3, yaitu adalah bagaimana menggerakkan sebelum hari buka posyandu. Mengajak sasaran datang ke posyandu melalui yang pertama, melalui pertemuan-pertemuan warga setempat. Salah satunya mungkin memberikan pengumuman di pengajian bahwasanya mungkin di setiap tanggal 5 setiap bulannya akan dilakukan posyandu. Kemudian melalui pertemuan-pertemuan di RT, RW maupun ada arisan-arisan itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah melalui pesan WhatsApp atau mungkin melalui WA ataupun melalui SMS ataupun bisa melalui Telegram. Kemudian yang ketiga adalah membuat surat undangan yang dibagikan kepada sasaran. Ini mungkin kepada sasaran-sasaran yang mungkin jangkauannya mungkin lebih kepada yang jarang sekali datang ke posyandu. Kemudian keempat adalah penempelan woro-woro posyandu atau mungkin kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh posyandu di lokasi-lokasi strategis yang dapat dijangkau maupun dibaca oleh masyarakat. Atau bisa menggunakan siaran keliling ya, biasanya melalui puskesmas atau menggunakan ambulan desa itu juga bisa digunakan. Kemudian adanya pengumuman melalui toa masjid maupun musola. Kemudian juga dapat digunakan melalui media elektronik maupun media sosial, bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, TikTok maupun YouTube. Kemudian pada saat hari buka posyandu, jadi bagaimana upaya penggerakan sasaran dalam hal ini tadi pada hari buka posyandu? Yang pertama adalah bagaimana mengajak seluruh sasaran untuk datang ke posyandu secara teratur sesuai dengan jam pelayanannya. Jadi karena memang ini sesuai dengan siklus hidup, maka monggo Bapak Ibu kader yang ada di desa ataupun di kelurahan bisa mengatur jadwalnya sesuai dengan jam pelayanan. Misalkan karena ini karena sesuai dengan siklus hidup bisa jadi dalam satu hari bisa langsung seluruh siklus hidup bisa dihadirkan dalam satu waktu atau bisa dibagi per jam. Misalkan jam 8 sampai jam 9 itu untuk balita, kemudian bayi dan balita, kemudian berserta dengan ibu hamilnya atau ibu menyusuinya. Kemudian nanti pada saat siang jam-jam 9 atau jam 10 mungkin terkait dengan yang lansia ataupun usia produktif dan lain sebagainya. Hal ini jangan lupa harus dikomunikasikan atau dikoordinasikan terlebih dahulu bersama dengan tenaga kesehatan juga beserta dengan masyarakat atau sasaran yang ada di posyandu tersebut. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu.
sebelum kita mengajak mereka untuk datang secara teratur sesuai dengan jam pelayanan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka bisa melakukan edukasi isi piringku, bagaimana mereka juga bisa melakukan aktivitas fisik, dan bagaimana mereka juga mengerti pentingnya deteksi dini masalah kesehatan serta edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan sasaran. Karena memang di Hari Buka Posyandu ini adalah melayani siklus hidup. Jadi seluruhnya akan dilakukan di posyandu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengajak sasaran untuk melakukan pemantauan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan tidak lupa juga bagaimana kita sebagai kader maupun lintas sektor memotivasi dan menggerakkan masyarakat yang datang ke posyandu untuk memanfaatkan lahan pekarangan, untuk lahan pekarangan, kemudian menanam obat keluarga atau toga, kemudian melakukan pemberantasan sarang nyamuk, kemudian melakukan aktivitas fisik atau rutin berolahraga, serta membuat tempat bermain ramah anak yang nyaman dan aman di posyandu dengan semuanya. Kemudian setelah Hari Buka Posyandu, apa yang harus dilakukan oleh kader maupun lintas sektor dalam penggerakan sasaran, yaitu ya yang pertama adalah bagaimana mengajak sasaran melakukan pemantauan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat mereka. Jadi di sini perlu adanya pemantauan kesehatan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya pada saat posyandu saja kegiatan ini harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan edukasi sesuai dengan kebutuhan sasaran dan berikan mereka motivasi, mengapresiasi dan membimbing kepada sasaran agar mereka apabila ada masalah kesehatan ataupun itu bisa menghubungi kader jika ada masalah kesehatan terhadap keluarganya. Jadi perlu adanya edukasi kepada mereka untuk proaktif terkait dengan masalah kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka terus melakukan PHBS untuk mewujudkan rumah sehat, bebas jentik, kotoran, sampah, bebas asap rokok, buang air besar di jamban sehat, menggunakan air bersih, cuci tangan pakai sabun sehingga tidak ada tempat berkembang biak vektor maupun serangga yang ini bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pemutahiran data sasaran. Nah, yang ada di posyandu. Nah, ini sangat penting sekali yang harus dilakukan oleh kader, di mana pemutahiran data sasaran ini dilakukan oleh kader melalui pencatatan dan pelaporan oleh kader di posyandu. Nah, kegiatan ini seharusnya dilakukan sebelum Hari Buka Posyandu, di mana kader perlu melakukan identifikasi atau menginventarisasi berapa jumlah sasaran yang ada di posyandu tersebut sesuai dengan siklus kehidupan. Dalam hal ini berapa jumlah yang akan berkunjung ke posyandu, baik itu bayi balita, ibu hamil, kemudian usia produktif, dan lansia. Kemudian pencatatan dan pelaporan tersebut untuk dapat memberikan informasi tentang hasil pelayanan hari buka, kunjungan rumah, serta kondisi kesehatan seluruh sasaran posyandu. Jadi pencatatannya harus menyeluruh terkait dengan informasi-informasi terkait bagaimana nanti hasil pelayanan hari bukanya pada saat pelayanan hari buka posyandu, kemudian kegiatan-kegiatan kunjungan rumahnya, dan bagaimana kondisi kesehatan dari seluruh sasaran posyandu. Pencatatan dan pelaporan tersebut perlu dilakukan oleh setiap bulan oleh kader, yang kemudian hasilnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada tenaga kesehatan di puskesmas pembantu ataupun puskesmas, apabila memiliki puskesmas pembantu atau pustu. Apa saja pencatatan yang harus dilakukan oleh kader di tingkat masyarakat adalah salah satunya adalah buku KIA. Buku KIA ini adalah untuk sasaran ibu dan balita, di mana pencatatan pada buku KIA ini dilakukan setelah bayi dan balita atau setelah diimunisasi. Nah, di sini tidak hanya buku kesehatan ibu dan anak ini berisikan tentang kegiatan imunisasi, tetapi juga banyak sekali informasi kesehatan di sini yang perlu Bapak Ibu bisa pelajari atau bisa dipahami, mulai dari bagaimana tumbuh kembang, bagaimana pola asuh dan lain sebagainya. Ini sudah lengkap di sini, tinggal bagaimana Bapak Ibu semuanya ini atau Bapak Ibu kader untuk mendukung bahwasanya ibu-ibu balita atau sesuai dengan siklus itu tadi bisa membaca terkait dengan isi dari buku kesehatan ibu dan anak, di mana sebagian besar terkadang buku KIA ini tidak dibawa ke rumah, biasanya dititipkan ke kadernya. Jadi waktu mengambilnya pada saat hari buka posyandu. Jadi selama
bukan hari buka posyandu, buku kaya ini ada di kadernya. Jadi mereka tidak bisa membaca ataupun bisa mengakses informasi yang ada di buku kaya ini. Jadi pencatatan harus dilakukan segera pada saat pelayanan, tidak ditunda dan diisi secara lengkap sesuai dengan kolom yang tersedia di sini. Jadi memang tugas kader memang nanti pada saat pencatatan ini juga harus perlu disikapi karena memang ada beberapa yang memang kader ini tidak mengisi dengan lengkap, terutama untuk pemberian vitamin A, kemudian biasanya terkait dengan deteksi tumbuh kembang, ya, bagaimana misalkan 3 bulan itu bayinya harus bisa apa dan lain sebagainya, itu memang tidak pernah diisi. Kemudian pencatatan tingkat posyandu ini akan dilakukan secara dua, baik secara manual maupun secara elektronik. Nah, secara manual ini menggunakan kartu bantu pemeriksaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas, kemudian kartu pemeriksaan kesehatan bayi, balita dan prasekolah, kemudian pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, buku bantu atau pemeriksaan kesehatan usia dewasa dan lansia, serta buku bantu data sasaran, di mana ada nama sasaran, jumlah sasaran di wilayah posyandu, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya buku ini akan diisi pada saat di langkah 1. Di langkah 1 akan dilakukan pengecekan oleh kader. Kemudian selanjutnya adalah buku kunjungan rumah, ya. Nah, sekarang sudah ada namanya buku kunjungan rumah menggunakan checklist sesuai dengan sasaran siklus hidup, di mana checklist tersebut adalah data keluarga dan anggota keluarga yang terdiri dari checklist ibu hamil, checklist ibu bersalin dan nifas, checklist bayi 0 sampai 6 bulan, checklist balita dan anak prasekolah 6 sampai 71 bulan, checklist usia sekolah dan remaja lebih dari 6 sampai dengan kurang dari 18 tahun, usia dewasa, usia lanjut, dan pengendalian penyakit TBC. Nah, ini semuanya yang nantinya harus diisi oleh kader pada saat melakukan kunjungan rumah. Hasil kunjungan rumah akan dilakukan evaluasi setiap minggunya bersama dengan tenaga kesehatan dan kader di Pustu dengan menggunakan form rekapitulasi tadi dan formulir tindak lanjut. Ya, jadi hasilnya tadi harus dituliskan pada rekapitulasi hasil kunjungan rumah serta tindak lanjut kunjungan rumah. Kemudian yang kedua adalah secara digital. Nah, secara digital ini dilakukan melalui aplikasi Sehat Indonesiaku atau disingkat ASIK, ya, atau bisa menggunakan chatbot web WhatsApp. Nah, tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memperoleh data kesehatan individu yang bersifat unik dan kohort serta terekam by name by address. Jadi data ini akurat sesuai dengan real time. Kemudian pencatatan imunisasi, pencatatan penyakit tidak menular bagi usia dewasa dan lansia juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ASIK ini sudah dimodifikasi atau disempurnakan terkait dengan pencatatan-pencatatan yang nanti digunakan pada saat kegiatan di posyandu sesuai dengan siklus hidup. Bagaimana keterlibatan lintas sektor di posyandu? Dalam hal ini, peran para pemangku kepentingan terkait dan tim pembina posyandu, kalau yang dahulu namanya Pokjanal Posyandu, menjadi penting sebagai pendorong terselenggaranya posyandu. Dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan, pemenuhan sumber daya, fasilitasi, dan pembinaan menjadikan pelayanan posyandu menjadi terstandar dan terintegrasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini salah beberapa contoh kegiatan atau keterlibatan lintas sektor di posyandu, sesuai dengan Permendagri 13. Yang pertama adalah PKK. Posisi dan peranan PKK dengan posyandu hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Namun, bentuk hubungan mekanisme kerja antara PKK dengan posyandu dapat terlihat pada diagram berikut, di mana peran PKK dalam posyandu itu berperan dalam pembinaan kader serta pengembangan posyandu, di mana pembinaan kader dalam hal ini bagaimana penggerakan masyarakat dan membina kader, bagaimana peran PKK memberikan motivasi bagi kader, kemudian bagaimana membina dalam kegiatan-kegiatan kader atau mungkin kegiatan-kegiatan terkait dengan kompetensi kader dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan posyandu dalam hal ini adalah bagaimana mengaktifkan dan meningkatkan kinerja dari posyandu tersebut, ya, yang mungkin dahulu hanya melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita dan bayi dan balita, tetapi sekarang sesuai dengan siklus hidup.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana menggerakkan masyarakat untuk datang ke posyandu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pembinaan posyandu melalui tim pembina posyandu tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian peran RT dan RW. Apa tugas dari peran RT dan RW di posyandu adalah sebagai penyampai informasi dan koordinator dalam antar warga. Jadi misalkan tadi sebelum hari buka posyandu, jadi RT RW juga berfungsi dalam penyebarluasan informasi, mungkin melalui pertemuan-pertemuan yang ada di tingkat RT maupun RW. Kemudian RT RW juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam implementasikan program pembangunan di desa. Salah satunya adalah kegiatan posyandu, di mana kegiatan posyandu sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024 ini mendukung 6 SPM. Kemudian peran pemerintah desa atau kelurahan, yaitu yang pertama melakukan penataan, bagaimana penataan posyandunya, kelembagaannya dan lain sebagainya, kemudian pemberdayaan dan pendayagunaan posyandu agar posyandu lebih aktif dan lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah mendukung komitmen pemantauan wilayah setempat dengan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di posyandu, kader di puskesmas pembantu di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendukung kegiatan kunjungan rumah dengan menerbitkan surat edaran dan mensosialisasikan kepada masyarakat desa melalui pertemuan, pengajian, serta forum desa. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah misalkan nantinya kan kader-kader ini juga akan melakukan kunjungan rumah. Nah, supaya mereka dapat melakukan kunjungan rumah dengan baik dan tanpa ada halangan, jadi pemerintah desa ini memfasilitasi agar kegiatan-kegiatan kunjungan rumah yang tadi, yang form-form yang perlu diisi oleh kader dapat terisi dengan baik. Kemudian tugas camat, yang pertama adalah mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan posyandu. Nah, ini juga penting. Kemudian memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja posyandu. Kemudian ketiga adalah melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan posyandu secara teratur serta melakukan pengawasan terhadap posyandu yang ada di wilayahnya. Ini adalah 4 tugas ataupun keterlibatan dari camat. Kemudian KPM. Nah, KPM ini adalah kader pembangunan manusia, di mana mereka memiliki tugas yaitu mensosialisasikan kebijakan konvergensi percepatan stunting dan mendata sasaran rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan dan memantau layanan pencegahan stunting, memfasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes dan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan desa. Nah, dalam hal ini perlu adanya sinergi atau kolaborasi antara KPM dengan kader posyandu dalam menyukseskan percepatan penurunan stunting di posyandu. Kemudian ini yang terbaru adalah keterlibatan lintas sektor di posyandu. Salah satunya adalah dinas pendidikan, di mana di bidang ini akan bergerak di bidang pendidikan, yaitu ada 4, yaitu pendidikan anak usia dini, bagaimana pengembangan PAUD yang ada di desa, kemudian identifikasi ketersediaan dan perpustakaan desa yang menunjang terkait dengan kegiatan pelayanan posyandu, kemudian penguatan pemanfaatan literasi digital, ya, jadi literasi digital juga perlu disosialisasikan atau difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu. Kemudian identifikasi penyediaan alat peraga edukasi yang nantinya bisa berfungsi sebagai salah satu alat untuk sistem deteksi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK yang mungkin beberapa mungkin ya sudah hilang ataupun mungkin sudah tidak ada lagi di posyandu, ya. Beberapa yang dulu biasanya kan ada yang seperti kerincingan, kemudian balok-balok dan lain sebagainya. Kemudian adanya kolaborasi dengan dinas PU ya atau PU pengairan di bidang kepekerjaan umum, di mana ada 5 kegiatannya, yaitu edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih tadi dalam menunjang PHBS, kemudian identifikasi pemenuhan embung baku, kemudian pemeliharaan jaringan air pedesaan dan lain sebagainya, serta kebutuhan pembangunan jalan desa. Nah, salah satunya adalah misalkan apabila jalan menuju posyandu tersebut tidak bisa dilalui, maka aksesnya itu akan menjadi sangat terhambat nih, sehingga jumlah kunjungan posyandu yang harusnya setiap bulan 100% kemungkinan akan turun.
Ini juga perlu adanya komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas PU Pengairan terkait dengan pengejawantahan 6 SPM di Posyandu. Kemudian bidang perumahan rakyat atau DPU Cipta Karya, di mana tugas mereka nantinya adalah mengidentifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman lokal berbasis mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, kemudian pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah. Nah, semuanya ini nantinya akan mendukung pencapaian SPM yang ada di desa. Kemudian bidang Trantibun Linmas ini nantinya juga akan kegiatan Posyandu juga akan berkolaborasi dengan BPBD, di mana kegiatannya seperti contoh yaitu penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana, kemudian ada kesiapsiagaan bencana, kemudian bagaimana melakukan deteksi dini, kemudian bagaimana pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban, keamanan, serta ketertiban umum. Kemudian dengan dinas sosial, ya bidang sosial yaitu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender yang mungkin sudah dijelaskan pada materi tentang pedes sebelumnya terkait dengan keadilan gender, kemudian disabilitas, kesiapsiagaan bencana, serta inklusi sosial. Kemudian identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga, serta memfasilitasi dan atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang menjadi vital yaitu adalah dinas kesehatan. Ini ada beberapa yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan, yaitu sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2024, yaitu penggerakan kunjungan Posyandu, di mana Posyandu bertanggung jawab untuk memobilisasi masyarakat agar aktif berkunjung ke Posyandu, di mana itu untuk kunjungan ke Posyandu atau D/S-nya harus 100% setiap bulan. Jadi kalau dahulu D/S itu 100% itu pada saat bulan timbang, tetapi tidak. Sekarang harus setiap bulan harus 100% untuk datang ke Posyandu, sesuai dengan siklus hidup yang ada di Posyandu. Kemudian penggerakan ini bertujuan untuk memastikan kelompok sasaran dari siklus hidup tadi mendapatkan fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan yang tersedia secara rutin dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya adalah penyuluhan kesehatan dan gizi yang memang sudah dilakukan oleh puskesmas maupun dinas kesehatan, kemudian deteksi dini resiko masalah kesehatan, kemudian misalkan ada rujukan ke unit kesehatan desa atau kelurahan atau puskesmas, mungkin ya kalau misalkan posyandunya sudah tidak bisa sanggup untuk melakukan pencegahan ataupun pengobatan, jadi bisa dirujuk langsung ke puskesmas atau ke pustu ataupun ke polindes. Kemudian yang nomor 5 adalah pemantauan perilaku kepatuhan petugas terhadap pelayanan kesehatan seperti pengobatan penyakit kronis dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Kemudian yang keenam adalah bagaimana penjangkauan akses layanan kesehatan, di mana Posyandu juga bertanggung jawab dalam menjangkau masyarakat untuk memastikan mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan esensial, mulai dari imunisasi, vitamin A, sehingga tablet tambah. Kemudian keterlibatan selanjutnya dari lintas sektor yaitu organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dalam hal ini mereka juga berperan dalam melatih teknik komunikasi atau KAP, komunikasi antar pribadi kepada kader-kader. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapasitas kader dan pengetahuan kader dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat melalui pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kemudian yang keempat adalah memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan untuk mengatasi 4 terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan 3 terlambat. Kemudian mengidentifikasi dan merumuskan masalah kesehatan ibu dan bayi. Kemudian terkadang perguruan tinggi juga berperan dalam kegiatan Posyandu. Salah satunya adalah mahasiswa KKN, di mana mahasiswa KKN tersebut membantu proses administrasi dan pencatatan data yang ada di Posyandu, di mana ketersediaan
Mahasiswa dalam posyandu memungkinkan mereka untuk menyerapkan ilmu yang telah dipelajari secara perkuliahan dalam situasi nyata, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pengalaman mereka berpartisipasi dalam posyandu juga memberikan kesempatan untuk mereka mengembangkan keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dan manajerial yang sudah diajarkan pada saat perkuliahan. Kemudian dengan pihak swasta, yaitu menitikberatkan dalam bentuk CSR atau CSR nih, dalam bentuk materi, bisa biaya operasional posyandu, peralatan posyandu, dan makanan tambahan seperti susu, telur, dan instan. Biasanya juga perusahaan swasta yang menyediakan tempat posyandu di lingkungan perusahaannya. Ini salah satunya adalah, contohnya adalah Astra, yaitu terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan stunting dan posyandu bagi kader posyandu binaan Astra. Kemudian komunitas. Nah, komunitas ini juga bisa digandeng oleh Bapak Ibu semuanya, di mana komunitas blogger dapat dilibatkan dalam kegiatan penggerakan masyarakat di berbagai tatanan. Bisa misalkan komunitas-komunitas apa yang di situ yang bisa bergerak, itu juga bisa melakukan aktivitas langsung di lokasi sasaran, mengedukasi atau menyebarluaskan melalui medsos maupun tulisan dalam blog yang dapat berdampak luas di masyarakat. Jadi melalui tulisan-tulisan mereka bisa menggerakkan sasaran ke posyandu. Nah, untuk menjadi penyemangat pada hari ini, quote of the day hari ini adalah bagaimana posyandu berkembang dan sampai sekarang itu perlu adanya keberhasilan dimulai dari impian besar dan tekad yang kuat. Jadi dukungan dari Bapak Ibu semuanya bisa menjadikan posyandu bisa lebih baik dan lebih aktif dan lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang luar biasa. Jadi teruslah bergerak maju meskipun perlahan. Buah ceri, buah beri, cukup sekian dan kami ucapkan terima kasih. Posyandu, sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada host yaitu Pak Rizky. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Atas pemaparan dan acara selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Mungkin dari teman-teman desa mungkin ada pertanyaan. Jadi ini mohon izin Mas Rizky nggih. Oke. Ini memang salah satu bahan kemarin yang kami susun bersama dengan Balai Pemerintahan di Malang, terkait dengan pelaksanaan posyandu sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2024 gitu. Ini salah satu sub pokok bahasan. Masih banyak lagi pokok bahasan. Salah satunya cara menggunakan komunikasi efektif bagi kader, kemudian tata laksana posyandu dan lain sebagainya. Ini mungkin salah satu dari sekelumit dari Permendagri 13 tahun 2020. Monggo. Ada pertanyaan? Oh ya Pak Agung, katanya ada downpress. Oh iya, ada door prize. Apa mungkin kita lakukan door prize sekarang? Ya langsung aja Pak Agung, biar teman-teman semangat. Mohon izin Bapak Ibu, kami memiliki door prize, nanti akan kami ambil 3 pemenang, juara 1, juara 2, juara 3 yang akan mendapatkan hadiah serta voucher pulsa, gitu, nggih. Jadi monggo Bapak Ibu bisa ikutin dengan menggunakan kuis. Kuis yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu melalui link. Monggo Bapak Ibu bisa mengikuti kuis, Saya share screen dulu, kuisnya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Monggo Bapak Ibu bisa join di joinmyquiz.com dengan jadi klik saja di Google yaitu joinmyquiz.com, nanti
Ya, join myquiz.com nanti dengan mengetik password yaitu 726564. Nanti akan ada hadiah menarik yaitu tumbler beserta dengan voucher pulsa gitu nggih. Monggo. Nah, jadi monggo diklik aja join myquiz.com Monggo. 726562. Oh, masya Allah. Itu Itu bagaimana Pak? Dijawab sekarang Pak ngirim. Ya, enggak, nanti akan muncul di kamera di HP-nya jenengan semuanya. Soalnya nanti monggo diklik jawaban yang sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan, gitu, nggih. Kemudian nanti akan ada eh, kuisnya di dalamnya itu kan ada pilihan, nggih, pilihan A, B, C, D. Monggo dipilih mana yang sesuai dengan jawaban sesuai dengan tadi materi yang saya sampaikan. Kemudian ada juga keuntungan dari kuis apa permainan ini adalah nanti akan bisa mengurangi poin lawan maupun menambah poin lawan gitu, nggih. Ataupun ya, jadi panjenengan nanti akan ada di situ gambar perisai dan gambar petir. Nah, itu nanti apabila Bapak Ibu mendapatkan gambar perisai dengan petir, maka kalau perisai Bapak Ibu bisa menggunakan dalam putaran satu kali. Kemudian petir juga satu kali untuk mengurangi nilai lawan yang mungkin menjadi posisi pertama gitu nggih. Jadi petir itu untuk mengurangi nilai lawan, kemudian seal atau mungkin perisai itu adalah agar panjenengan tetap nilainya agar tidak dikurangi oleh lawan seperti itu. Monggo bisa bergabung ini sampai 500 nggih, monggo 500 partisipan, monggo. Ini masih 16. Masih 16 Pak. Ya, monggo Pak Rizky juga ikut enggak apa-apa, monggo. Monggo yang lainnya, monggo. Kapan Monggo, dari monggo. set? Sampai berapa Pak Agung ini Pak Agung? Monggo, kalau sudah kita mulai 1 menit lagi nggih. Oke, 1 menit lagi. Oke, Tunggu. monggo. Masih Ya, 17. join Monggo. myquiz.com 726562. Oke, ada dia tumbler dan Tupperware. Tiga 30 detik lagi. Oke, 1 menit lagi sebelum kuisnya akan kami mulai. Kita mulai nggih kuisnya. Kita klik start nggih. Monggo kita mulai. 3, 2. Monggo disimak soalnya. Ayo, soal nomor 6. Yang benar satu orang. Nomor 7 satu orang. Nomor 8 satu orang. Nomor 11 satu orang. Ya, kita lihat siapa pemimpin leaderboard.
Kurang satu Mana menit Pak lagi. Agung? Nggih, kurang 1 menit lagi. Kurang 1 menit lagi ya. Ya, 30 detik. Yuk, kita lihat positif Benar. high score ya. Oke, kita oke. Yuk. Oh, oke, ini ya. Kalau saya dapat Pak Agung. Oh, oke, terima kasih. Oke. Untuk hadiahnya bisa diambil di mana Pak Agung? Untuk hadiahnya bisa diambil ke Mas Yusuf. Oke, untuk nanti nomor HP bisa dituliskan ke Mas Yusuf. Oke, itu juara satu Ya Pak Agung. hanya daging. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agung untuk pemaparannya dan tanya jawabnya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Kemudian
Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon untuk teman-teman menyalakan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Monggo teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Ini aku. Monggo. Monggo teman-teman untuk kameranya diaktifkan. Sudah aktif semuanya nggih kameranya? Ada hitungan ketiga. Untuk admin untuk memfoto layar pada saat itu dibuka. Teman-teman. Pada hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Baik, sekian terima kasih untuk narasumber serta Bapak Ibu peserta webinar yang telah menyimak atau mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya Rizky yang bertugas sebagai host dalam seri webinar ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata. Jangan lupa ikuti atau follow dalam subscribe IG dan YouTube kita melalui link yang sudah kita share. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.